Setiap tahun pasti begini. Saat musim panas tiba, timun menjulur di tanah, sulur anggur saling melilit, dan Anda panik mencari apapun untuk dijadikan penopang. Pasti tidak asing, kan? Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda, solusi dari masalah ini tidak dicari di bulan Juli yang panas membakar, melainkan di Februari yang membeku? Ya, Anda tidak salah dengar. Musim dingin adalah waktu rahasia untuk mempersiapkan panen raya. Dalam video kali ini, saya akan membongkar semua rahasia, membuat turus ideal bagi timun dan anggur. Kita siapkan semua bahannya sekarang, agar di musim panas nanti kita tinggal menikmati hasilnya. Tonton terus, dan Anda akan tahu bagaimana satu pekerjaan sederhana di musim dingin dapat mengubah total cara Anda berkebun dan membuat iri para tetangga. Sebelum kita mengambil perkakas, mari kita pahami dulu, mengapa kita butuh turus ini. Banyak orang yang masih kuno, membiarkan timun merayap di tanah dan anggur merambat di pagar. Ini adalah kesalahan besar. Menanam secara vertikal bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agroteknik. Pertama, ini menghemat ruang secara drastis. Di 1 meter persegi, Anda bisa menghasilkan panen berkali-kali lipat lebih banyak. Kedua, tanaman pada turus mendapat sirkulasi udara dan sinar matahari yang jauh lebih baik. Artinya, selamat tinggal penyakit jamur dan pembusukan. Buah tidak tergeletak di tanah yang lembab, sehingga hasilnya bersih, cantik, dan jauh lebih mudah dipanen. Dan khusus untuk anggur, penyangga yang tepat adalah kunci kesehatan sulur dan tingkat kemanisan buahnya. Lalu, mengapa kita membahas ini di musim dingin? Sederhana saja, karena Anda punya waktu. Tidak perlu terburu-buru, tidak ada matahari yang menyengat. Anda bisa merencanakan semuanya dengan tenang, membeli bahan, bahkan mungkin dengan diskon musim dingin, dan dengan santai membuat semua bagian di garasi atau bengkel yang hangat. Saat musim semi tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah merakit konstruksi yang sudah jadi ini. Jadi, dari mana kita mulai membangun proyek besar apapun? Tentu saja, dari rencana. Rangka penyangga kita juga tidak terkecuali. Waktu luang pertama dan paling penting harus didedikasikan sepenuhnya untuk perencanaan. Jangan terburu-buru lari ke toko untuk membeli balok kayu atau pipa. Ambil meteran, buku catatan, dan kunjungi lokasi kebun Anda, meskipun lahannya belum digarap. Anda perlu menentukan lokasi secara jelas. Di mana timun akan tumbuh, di mana anggur ditanam, ukur panjang dan lebar bedengan. Pikirkan tentang matahari. Paling baik, orientasikan rangka penyangga dari utara ke selatan. Dengan begitu, tanaman akan mendapatkan cahaya maksimal sepanjang hari. Buatlah sketsa sederhana dari struktur masa depan Anda. Berapa tingginya? Untuk timun, 2 meter sudah cukup. Namun, untuk anggur, mungkin diperlukan hingga 2,5 meter. Berapa jarak antar tiang penyangga? Biasanya 2-3 meter. Gambar sederhana yang dibuat kasar-kasaran ini akan menjadi peta jalan Anda. Ini akan membantu Anda menghitung jumlah material secara akurat dan mencegah kesalahan atau pengerjaan ulang di kemudian hari. Jangan abaikan tahap ini. Ingat, mengukur dan memeriksa berulang kali sebelum memotong. Ini adalah aturan emas yang berlaku sempurna di sini. Sekarang mari kita bahas perbedaannya secara spesifik. Sekilas, teralis terlihat sama saja, dimanapun kita berada. Tapi, ternyata tidak. Penyangga untuk sulur mentimun yang rapuh dan penyangga untuk batang anggur yang kokoh adalah dua hal yang sangat berbeda. Mentimun adalah tanaman semusim yang meskipun masa daunnya lebat, bobotnya relatif ringan. Tugas utama teralis mentimun adalah mengarahkan pertumbuhannya dan memastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup. Sementara itu, anggur adalah liana abadi, perennial, yang bobotnya akan bertambah sangat besar dari tahun ke tahun. Batangnya tebal, kuat, dan hasil panennya saja bisa mencapai puluhan kilogram. Oleh karena itu, struktur penyangga untuk anggur harus bersifat monumental dan kokoh, dirancang untuk bertahan hingga puluhan tahun. Struktur ini harus mampu menahan tidak hanya berat tanaman itu sendiri, tetapi juga terpaan angin kencang. Jelas, bahan material, metode pemasangan, bahkan fondasi untuk tiang-tiangnya pun akan sangat berbeda. Memahami perbedaan ini adalah kunci kesuksesan. Mencoba menanam anggur menggunakan jaring mentimun yang ringkih sama saja dengan menjerumuskan tanaman dan seluruh usaha kita ke dalam kegagalan total. Itulah mengapa kita akan membahas kedua struktur ini secara paralel, menyoroti perbedaan utama mereka di setiap tahap. Kita mulai dari bahan yang paling populer dan memberikan kesan hangat, kayu. Rangka kayu terlihat sangat estetik,
sangat pas dengan lanskap kebun manapun, menciptakan nuansa nyaman dan harmonis dengan alam. Untuk teralis timun, balok kayu pinus atau sejenisnya dengan ukuran 50 x 50 mm atau bahkan papan setebal 1 inci sudah sangat cocok. Ini sudah cukup kuat untuk menahan beban sulur beserta hasil panen selama 1 musim tanam. Sementara untuk tanaman anggur, persyaratannya jauh lebih serius. Diperlukan tiang dari kayu keras, seperti kayu ek atau larch, yang daya tahannya terhadap pembusukan lebih baik. Ukuran tiang semacam ini harus minimal 100 x 100 mm. Namun, kayu punya satu musuh besar, kelembapan atau air. Oleh karena itu, tahap terpenting yang harus dilakukan, yaitu saat kondisi kayu kering, adalah proses perawatan. Setiap kayu, terutama bagian yang akan ditanam di dalam tanah, wajib dilindungi secara menyeluruh. Untuk ini, tersedia antiseptik dan cairan impregnasi khusus, atau Anda bisa menggunakan cara tradisional, membakar permukaannya dengan obor las, lalu mengoleskannya dengan mastik bitumen atau oli bekas. Ritual perlindungan ini akan memperpanjang umur teralis kayu Anda hingga bertahun-tahun lamanya. Jika Anda mencari konstruksi dengan prinsip pasang dan lupakan, maka logam adalah pilihan utama Anda. Bahan ini identik dengan kekuatan dan daya tahan. Teralis logam yang diolah dengan benar bisa bertahan 10, 20, bahkan 30 tahun tanpa memerlukan perawatan yang rumit. Untuk penyangga tanaman merambat seperti timun, Anda cukup menggunakan besi beton ringan, rebar, berdiameter 8 hingga 10 mm, atau pipa profil berdinding tipis, misalnya ukuran 20 x 20. Namun, untuk tanaman anggur, kita butuh material logam yang lebih kuat. Pilihan optimal adalah pipa baja berdiameter minimal 50 mm, atau pipa profil dengan penampang minimal 40 x 40. Dan ketebalan dinding tidak kurang dari 2 mm. Kelemahan utama logam sudah jelas, korosi atau karat. Oleh karena itu, sama seperti penanganan kayu, kita harus menyisihkan waktu khusus untuk prosedur perlindungan. Semua bahan logam harus dibersihkan secara menyeluruh dari karat menggunakan sikat kawat. Kemudian, permukaan wajib dihilangkan minyak atau kotorannya menggunakan thinner atau pelarut, dan segera dilapisi dengan cat dasar anti karat, primer. Barulah setelah itu kita bisa mengaplikasikan cat akhir, finish, idealnya dalam 2 lapisan. Pekerjaan ini, membersihkan dan mengecat, cenderung kotor, berdebu, dan berbau tajam. Melakukannya di garasi yang berventilasi saat Anda memiliki waktu luang jauh lebih nyaman daripada melakukannya di luar ruangan saat cuaca sedang panas terik. Bosan menggunakan kayu dan besi? Pasar kini punya banyak solusi pengganti, misalnya menggunakan tulangan komposit atau serat kaca fiberglass. Material ini bebas karat, tidak mudah lapuk, sangat ringan, dan cukup kuat. Untuk membuat teralis mentimun, ini adalah pilihan yang sempurna. Materialnya mudah ditekuk, sehingga kita bisa membuat konstruksi melengkung atau melingkar, dan pastinya akan tahan sangat lama. Untuk tanaman anggur, material ini juga bisa dipakai sebagai penyangga horizontal tempat kawat direntangkan. Namun, jika dipakai sebagai tiang utama, ia memang masih kalah kaku dibandingkan besi. Pilihan menarik lainnya adalah pipa air berbahan plastik. Dengan pipa ini, Anda bisa merakit teralis mentimun yang ringan dan awet, layaknya menyusun mainan konstruksi, hanya dengan memanfaatkan fitting dan alat pemanas, solder. Jangan lupakan juga material-material bekas yang ada di sekitar Anda, kusen jendela bekas, sisa-sisa kawat ram, atau bahkan ranting panjang dari pohon seperti hazel atau dedalu. Semua ini bisa disulap menjadi penopang tanaman yang kokoh. Waktu luang adalah momen terbaik untuk meninjau kembali harta karun Anda di gudang dan mengasah ide-ide kreatif. Cara ini tidak hanya hemat biaya, tapi juga ramah lingkungan. Setelah kerangka utama yang terdiri dari tiang dan palang selesai direncanakan, pertanyaan selanjutnya adalah, pada media, apa tanaman kita akan benar-benar merambat dan berpegangan? Ada 2 pilihan utama di sini, jaring, netting, atau kawat yang direntangkan. Untuk mentimun yang berpegangan pada penyangga menggunakan sulurnya, jaring adalah pilihan yang paling ideal. Ini bisa berupa jaring teralis plastik khusus dengan lubang yang cukup besar, yang mudah ditemukan di toko pertanian atau toko kebun manapun. Jaring ini ringan, tidak melukai tanaman, dan sangat mudah dipasang. Alternatif lainnya adalah jaring kawat logam, seperti kawat harmonika yang dilapisi seng, galvanis, atau polimer.
Jaring ini memang lebih kuat, tapi juga lebih berat dan berpotensi menjadi sangat panas jika terpapar sinar matahari langsung. Namun, untuk tanaman anggur, jaring bukanlah pilihan terbaik. Sulur anggur yang kuat harus dibentuk, diarahkan, dan diikat secara manual. Oleh karena itu, sistem yang digunakan untuk anggur adalah barisan kawat yang direntangkan secara horizontal. Kawat yang digunakan harus kawat baja galvanis yang kuat dengan diameter minimal 3 mm. Jarak antar baris kawat biasanya sekitar 30 hingga 40 cm. Nah, di musim dingin inilah saat yang tepat bagi Anda untuk memotong kawat sesuai panjang yang dibutuhkan dan menyiapkan sistem penegangannya yang akan kita bahas sebentar lagi. Mari kita bahas desain paling populer dan termudah untuk menanam mentimun di lahan terbuka, yaitu teralis berbentuk A, atau yang sering disebut juga gubuk atau tenda. Struktur ini sangat stabil, mudah dibuat, dan super praktis saat digunakan. Bayangkan dua bingkai yang dirakit dari balok kayu atau dilas dari baja profil. Kedua bingkai ini dihubungkan di bagian atas dengan palang, dan dipasang miring satu sama lain sehingga membentuk huruf A. Jaring penahan kemudian direntangkan di sepanjang bidang miring ini. Apa keunggulan utama dari konstruksi seperti ini? Pertama, mentimun tumbuh di kedua sisi, sehingga mendapat paparan sinar matahari yang maksimal. Kedua, di bagian dalam gubuk akan tercipta area teduh. Ini adalah tempat yang ideal untuk menanam sayuran hijau yang tidak tahan terhadap sinar matahari langsung. Ketiga, memanen hasilnya benar-benar menyenangkan. Semua mentimun menggantung dengan jelas, jadi Anda tidak perlu merangkak di sepanjang bedengan untuk mencarinya. Anda bisa menyelesaikan pembuatan kedua bingkai samping ini sepenuhnya selama musim dingin. Potong balok kayu sesuai ukuran yang dibutuhkan. Misalnya, tinggi 2 meter dan lebar dasar 1 meter. Satukan bingkai tersebut menggunakan sekrup, membentuk persegi panjang dengan palang tambahan untuk kekakuan. Dan segera, selagi masih di tempat yang hangat, pasang jaring pada bingkai menggunakan stapler konstruksi. Di musim semi, yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa kedua seksi yang sudah jadi ini ke kebun dan menyambungkannya di bagian atas. Menanam mentimun di rumah kaca punya kekhasannya sendiri. Di sini, kita harus memaksimalkan setiap senti ruang yang ada, dan penggunaan rangka berbentuk A seringkali dianggap terlalu besar dan memakan tempat. Oleh karena itu, di dalam rumah kaca, metode yang paling umum digunakan adalah sistem teralis atau para-para vertikal. Jika rumah kaca Anda terbuat dari polikarbonat dan memiliki rangka logam yang kokoh, ini adalah aset terbesar Anda. Langsung ke elemen atas rangka, Anda bisa memasang kawat atau pipa horizontal yang membentang di sepanjang bedengan. Dari kawat atau pipa inilah, penyangga individual akan diturunkan ke bawah, menuju setiap tanaman. Penyangga ini bisa berupa tali yang kuat, benang, atau bahkan rantai. Saat tumbuh, sulur mentimun akan secara alami melilit di sekeliling penopang vertikal ini. Metode ini menjamin sirkulasi udara dan pencahayaan yang maksimal, sekaligus sangat mempermudah Anda dalam merawat tanaman dan memanen hasilnya. Selama musim dingin, Anda sudah bisa menyiapkan segala kebutuhan, memotong tali dengan panjang yang cukup dan berlebih, serta merancang sistem pengikat ke rangka rumah kaca. Anda bisa membuat kait atau simpul khusus yang nantinya, saat musim semi tiba, bisa dipasang dengan cepat dan mudah di posisinya. Persiapan detail yang dilakukan jauh hari seperti ini akan sangat menghemat waktu berharga Anda, terutama saat musim tanam sedang sibuk-sibuknya. Sekarang kita beralih ke tanaman anggur. Konstruksi yang paling sederhana dan umum digunakan adalah teralis satu bidang. Teralis ini terdiri dari deretan tiang vertikal dengan barisan kawat yang direntangkan di antaranya. Karena semua komponen berada dalam satu bidang datar, itulah sebabnya ia disebut teralis satu bidang. Teralis semacam ini sangat cocok untuk pemula atau untuk menanam anggur di sepanjang dinding, pagar, atau di lahan yang terbatas. Sulur anggur dibentuk menyerupai kipas atau kordon, dan semua tunas serta tandan buahnya diposisikan hanya di satu sisi. Hal ini sangat menyederhanakan proses pemangkasan, penanganan penyakit, dan persiapan perlindungan tanaman di musim dingin. Tinggi standar teralis ini berkisar antara 2 hingga 2,5 meter. Kawat paling bawah direntangkan sekitar 50 cm dari tanah, sementara kawat berikutnya dipasang dengan jarak setiap 30 hingga 40 cm. Saat musim dingin, Anda dapat menyiapkan semua tiang, memotongnya sesuai ukuran, mengolahnya agar tahan terhadap pembusukan atau korosi, bahkan mengebor lubang tembus pada ketinggian yang tepat untuk memasukkan kawat. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi
dan sebaiknya dilakukan tanpa terburu-buru di bengkel atau tempat kerja Anda. Bagi mereka yang ingin memaksimalkan hasil kebun anggur mereka, ada konstruksi yang lebih canggih, yaitu teralis dua bidang atau dual plane. Sesuai namanya, teralis ini memiliki dua bidang untuk menempatkan sulur-sulur anggur. Bentuknya paling sering menyerupai huruf V atau Y. Artinya, tiang-tiang penyangga bisa bercabang di bagian atas atau dipasang dengan posisi miring dan saling berhadapan. Apa keuntungannya? Struktur ini memungkinkan Anda menempatkan 2 kali lipat tunas hijau per meter linear barisan. Daun-daun tidak saling menaungi, dan tanaman anggur mendapat ventilasi yang jauh lebih baik serta disinari matahari dari segala arah. Hal ini menghasilkan peningkatan hasil panen yang signifikan dan perbaikan kualitas buah. Buahnya menjadi lebih besar dan lebih manis. Namun, perlu diketahui bahwa teralis jenis ini lebih rumit dalam pembuatannya dan membutuhkan lebih banyak lahan. Tapi, disinilah peran penting persiapan pramusim Anda. Anda dapat membuat kepala tiang berbentuk Y yang rumit atau mengelas dan merakit struktur berbentuk V dengan perhitungan sudut dan dimensi yang sangat akurat. Bayangkan saja saat musim tanam tiba, Anda tinggal membawa unit-unit kompleks yang sudah jadi ini ke lokasi dan memasangnya pada tiang yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah ini akan menghemat waktu Anda dan menghindari kerja keras berhari-hari di lapangan. Alat yang tepat itu separuh dari keberhasilan pekerjaan apapun, dan persiapan yang kita lakukan saat ini juga tidak terkecuali. Mari kita buat daftar apa saja yang pasti kita butuhkan, sehingga kita punya waktu untuk memeriksa semuanya, mengasah yang tumpul, dan membeli yang kurang. Pertama, alat ukur, meteran, water pass, dan siku pengukur. Tanpa pengukuran yang akurat, sulit membangun teralis atau rangka yang bagus. Kedua, alat potong. Kalau Anda bekerja dengan kayu, Anda akan butuh gergaji tangan, atau yang jauh lebih baik, gergaji potong meter saw yang bisa memberikan potongan lurus sempurna dengan sudut yang tepat. Untuk pengerjaan logam, Anda memerlukan gerinda tangan, lengkap dengan mata potong dan mata gerinda pembersih. Ketiga, alat untuk perakitan. Bor listrik, obeng listrik lengkap dengan set mata obeng dan mata bor, serta palu. Jika ada rencana pengelasan, tentu saja siapkan mesin las dan semua perlengkapan pendukungnya. Yang tak kalah penting, jangan lupakan alat pelindung diri atau APD. Sarung tangan dan kacamata pelindung, ini wajib. Saat menggunakan gerinda atau gergaji, Anda harus melindungi mata dan tangan Anda. Waktu yang ada ini adalah saat yang paling ideal untuk menyiapkan dan memastikan semua peralatan kerja kita siap tempur tanpa perlu terburu-buru. Bagian paling krusial dari teralis manapun, terutama untuk tanaman anggur, adalah fondasinya. Daya tahan seluruh struktur sangat bergantung pada seberapa kuat dan tepat tiang-tiang tersebut dipasang. Tiang-tiang harus ditanam di tanah dengan kedalaman minimal 80 cm. Idealnya kedalaman penanaman harus melebihi batas beku tanah di wilayah Anda. Ini akan mencegah tiang terangkat atau terdorong keluar oleh es saat musim semi. Tiang-tiang ujung, atau yang sering disebut tiang jangkar, menanggung beban utama dari kawat yang direntangkan. Oleh karena itu, tiang-tiang ini harus dipasang sedikit miring keluar dan diperkuat dengan penopang tambahan. Lubang untuk tiang dapat dipersiapkan menggunakan bor tanah manual. Lapisan kerikil atau batu pecah ditaburkan di dasar lubang sebagai drainase. Tiang utama kemudian diposisikan tegak lurus menggunakan alat ukur, dan lubang disiram dengan adukan beton. Tentu saja Anda tidak akan menggali dan mengecor beton saat musim dingin. Namun, Anda bisa mulai dengan mempelajari teknologinya, menghitung kebutuhan semen dan batu pecah, serta menyiapkan penopang itu sendiri, memotongnya sesuai ukuran, dan membuat sambungan untuk pengikat ke tiang utama. Persiapan teoretis dan praktis ini akan membuat pemasangan di musim semi berjalan cepat dan efisien. Kita memang sudah membahas pentingnya mengolah kayu, tapi mari kita gali lebih dalam. Ini adalah pekerjaan kunci yang wajib dilakukan sebagai persiapan. Bayangkan, Anda baru saja membeli balok kayu pinus segar untuk rencana teralis Anda. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan balok ini benar-benar kering di ruangan yang kering. Selanjutnya, siapkan mesin amplas atau cukup kertas gosok. Haluskan permukaan kayu, singkirkan semua serpihan atau bagian kasar. Ini bukan sekadar soal estetika, tapi agar lapisan pelindung dapat menempel lebih rata dan tahan lama. Langkah berikutnya adalah pengaplikasian cairan antiseptik atau pengawet kayu. Jangan pernah berhemat soal ini. Pilih formula yang memang dirancang untuk kondisi ekstrim dan kontak langsung dengan tanah.
Cairan ini sebaiknya dioleskan dalam 2 hingga 3 lapis. Biarkan setiap lapis kering sempurna sebelum melanjutkan. Perhatian khusus harus diberikan pada ujung potongan balok. Bagian ini menyerap kelembaban layaknya spons. Setelah antiseptik benar-benar kering, Anda bisa melanjutkan ke lapisan finishing. Anda bisa menggunakan minyak khusus dek, cat pelapis kapal, atau cat yang tahan cuaca ekstrim. Sekali lagi, aplikasikan 2 lapis. Ya, memang ini proses yang panjang dan rumit, tapi justru inilah yang akan mengubah balok kayu biasa menjadi komponen yang akan melayani dan bertahan lama, hingga bertahun-tahun. Pengerjaan logam menuntut pendekatan khusus dan kepatuhan pada prosedur keselamatan. Jika Anda berencana membuat penyangga tanaman, teralis, dari pipa profil atau besi beton, bekerja di garasi saat cuaca dingin adalah momen yang paling pas. Mari kita mulai dengan pemotongan. Gunakan gerinda tangan untuk memotong semua material, tiang, palang melintang, dan penyangga, sesuai dengan ukuran pasti yang tertera pada gambar kerja Anda. Pastikan Anda bekerja menggunakan kacamata pelindung, sarung tangan, dan pakaian tebal agar percikan api tidak menyebabkan cedera atau masalah. Jika Anda memiliki mesin las, Anda bisa langsung menyambungkan komponen utama konstruksi, misalnya mengelas palang-palang melintang ke tiang utama, atau membuat bagian atas berbentuk Y untuk teralis 2 bidang. Kalau tidak punya alat las, tidak masalah. Elemen-elemen logam ini bisa disambungkan menggunakan baut dan mur. Untuk cara ini, Anda harus terlebih dahulu menandai dan mengebor semua lubang yang dibutuhkan. Dan, tentu saja, pengecatan. Setelah membersihkan permukaan dan mengaplikasikan cat dasar, aplikasikan cat utamanya. Sebaiknya gunakan cat enamel anti karat 3-1. Cat jenis ini sudah mengandung pengubah karat, cat dasar, dan lapisan akhir dalam satu produk. Pengecatan lebih baik dilakukan menggunakan kuas. Pastikan semua sudut dan sambungan tertutup sempurna. Cat aerosol memang praktis, tapi lapisannya cenderung terlalu tipis. Seperti yang sering kita dengar, masalah utama ada di detail-detail kecil, dan dalam urusan kita membangun rambatan ini, detail itu adalah perangkat keras atau fastenernya. Kekuatan seluruh konstruksi sangat bergantung pada kualitas dan pemilihan alat pengencang ini. Jika Anda membangun teralis kayu, pastikan Anda menggunakan sekrup dan baut yang sudah digalvanis atau dianodisasi. Sekrup kayu berwarna hitam akan cepat sekali berkarat di luar, meninggalkan noda yang jelek, dan lama-lama bisa lapuk dan patah. Sementara itu, untuk menyambung bagian logam tanpa perlu pengelasan, gunakan baut yang dilengkapi dengan mur dan ring, atau washer. Namun, komponen perangkat keras yang paling penting dalam sistem teralis anggur adalah sistem penegang kawatnya. Seiring waktu, kawat akan melonggar atau mengendur akibat berat tanaman anggur, dan Anda harus rajin mengencangkannya. Untuk tujuan ini, ada alat khusus yang disebut turnbuckle, atau penegang kawat ulir. Alat ini menggunakan mekanisme sekrup yang sangat mudah digunakan dan efektif untuk menarik kawat hingga kencang. Alternatif yang lebih hemat biaya adalah dengan membuat jangkar pada tiang terluar menggunakan baut berkekuatan tinggi yang memiliki lubang, atau eye bolt. Kawat akan dikaitkan pada lubang tersebut, lalu dikencangkan dengan cara dipuntir atau dipelintir. Manfaatkan waktu luang, seperti musim sepi, untuk berjalan-jalan santai ke toko bangunan. Pilih dan beli semua perangkat keras yang dibutuhkan dalam jumlah yang pas, lalu susun rapi dalam kotak. Dengan begitu, saat Anda siap memulai proyek, semua sudah tersedia, dan pekerjaan bisa langsung dimulai. Nah, sekarang kita sampai pada inti dari strategi musim dingin kita. Daripada repot-repot memotong lusinan komponen di kebun saat musim semi, lebih baik kita lakukan sekarang. Buka cetak biru atau blueprint Anda, dan mari kita mulai membuat komponen siap rakit. Potong semua tiang vertikal dan palang horizontal untuk teralis timun. Jika Anda membuat konstruksi model A, potonglah semua bagian untuk rangka sampingnya. Atau jika Anda menggunakan teralis satu bidang untuk anggur, potong semua tiang dan penopangnya. Segera, di tahap ini juga, lapisi semua ujung dan permukaan potongan dengan cairan atau bahan pelindung. Jika desain Anda membutuhkan lubang untuk kawat pada tiang, ukur dan bor lubang-lubang tersebut sekarang. Gunakan mesin bor atau alat bor tangan. Jauh lebih mudah dan lebih presisi melakukannya saat tiang masih tergeletak di meja kerja, bukan setelah ditanam di tanah. Setelah selesai, tumpuk komponen yang identik dalam kelompok yang rapi. Proses ini, yang terasa seperti bekerja di pabrik mebel, tidak hanya akan menghemat waktu Anda di musim semi, tetapi juga memberikan kepuasan yang luar biasa.
Anda akan melihat sendiri bagaimana tumpukan bahan mentah bertransformasi menjadi konstruksi masa depan Anda. Kita sudah membahas tentang penarikan kawat, tapi mari kita lihat bagaimana cara membuat jangkar yang kuat dan andal agar ketegangan ini bisa bertahan bertahun-tahun. Pada tiang-tiang ujung yang menanggung beban utama, kawat tidak boleh hanya dililitkan begitu saja. Lambat laun, lilitan itu akan menusuk kayu, atau bahkan terlepas dan melorot. Kita perlu membuat simpul atau titik penahan khusus. Cara paling sederhana dan paling kuat adalah menggunakan baut mata atau eye bolt. Ini adalah baut yang bagian kepalanya berbentuk cincin. Bor lubang tembus pada tiang, masukkan baut mata, lalu kencangkan di sisi belakang, menggunakan mur dan ring yang lebar. Hasilnya, Anda akan mendapatkan mata, logam yang kokoh, tempat Anda bisa mengaitkan kawat dan menariknya menggunakan turnbuckle. Jika Anda tidak memiliki turnbuckle, Anda bisa membuat alat penarik tensioner dari kawat itu sendiri. Caranya, kawat dimasukkan melalui lubang, ditarik kembali membentuk simpul. Masukkan batang logam kuat atau paku besar ke dalam simpul ini. Dengan memutarnya, Anda akan memelintir kawat, sekaligus mengencangkannya. Selama musim dingin, Anda dapat mempersiapkan simpul-simpul ini. Bor lubang pada tiang, beli baut mata, atau siapkan potongan batang logam pendek untuk memelintir kawat. Ini adalah detail kecil yang menjamin tampilan profesional dan fungsionalitas optimal pada teralis Anda. Inti dari proyek kita ini adalah sistem perakitan modular. Kita tidak perlu repot-repot mencoba merakit semua struktur besar dan rumit di dalam garasi. Tujuan kita adalah menyiapkan modul-modul terpisah yang sudah rampung. Nantinya, saat musim semi tiba, modul-modul ini bisa langsung kita gabungkan di lokasi dengan sangat cepat. Contohnya apa saja? Untuk para timun model A, ini adalah 2 rangka samping yang sudah benar-benar siap dengan jaring yang sudah terpasang rapi. Untuk teralis anggur bidang tunggal, ini berarti tiang-tiang yang sudah diproses total dan dibor, siap untuk dipasang. Sedangkan untuk teralis bidang ganda, kita siapkan kepala penyangga berbentuk V atau Y yang sudah jadi. Intinya, kita memindahkan 80% pekerjaan perakitan dari luar ruangan ke lingkungan bengkel yang nyaman. Anda tidak terpengaruh cuaca buruk, tidak diganggu nyamuk, dan semua alat sudah tersedia di dekat Anda. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kualitas perakitan. Sebab, ketika Anda bekerja dalam posisi yang nyaman, di atas meja kerja, dan dengan pencahayaan yang memadai, akurasi dan ketelitian hasil kerja Anda akan meningkat berkali-kali lipat. Nah, pekerjaan musim dingin Anda sudah hampir selesai. Garasi atau gudang kini penuh dengan tumpukan rapi komponen dan modul yang sudah jadi. Tugas utamanya sekarang adalah memastikan semua ini tetap utuh dan aman sampai musim semi tiba. Untuk elemen kayu, simpanlah di ruangan yang kering dan punya sirkulasi udara yang baik. Jangan sekali-kali meletakkannya langsung di lantai beton. Pastikan Anda mengganjalnya dengan balok atau bantalan kayu, agar udara bisa bersirkulasi di bawahnya. Kalau tidak, kayu bisa lembab dan akhirnya melengkung, atau istilah teknisnya, melintir. Susunlah komponen-komponen tersebut bertingkat, dengan diselingi papan atau palet tipis. Ini penting agar ada jarak udara di antara setiap lapisan. Komponen logam memang tidak serentan kayu, tapi tetap disarankan menyimpannya di bawah atap atau terpal. Tujuannya agar lapisan cat yang baru tidak cepat rusak atau teruji oleh kondisi lingkungan. Semua perangkat keras, seperti baut, pengencang, kawat, dan turnbuckle, masukkan ke dalam kotak terpisah dan beri label yang jelas. Penyimpanan yang hati-hati seperti ini adalah sentuhan akhir dari persiapan musim dingin Anda. Ini menjamin bahwa saat musim semi tiba, semua bahan yang Anda siapkan akan berada dalam kondisi sempurna, sama seperti saat Anda meninggalkannya. Dan Anda pun siap untuk melangkah ke tahap terakhir yang paling menyenangkan, yaitu perakitan di lokasi. Nah, sekarang mari kita bahas bagian yang paling menyenangkan, penghematan biaya. Banyak orang mungkin berpikir bahwa repot-repot membuat ini tidak sebanding, lebih baik langsung beli teralis yang sudah jadi. Coba kita hitung, sebuah lengkungan logam atau penyangga timun yang paling sederhana pun di toko harganya lumayan mahal, sementara kekuatan dan daya tahannya seringkali sangat meragukan. Sedangkan solusi teralis yang sudah jadi untuk anggur, itu sudah pasti barang segmen premium. Dengan membuat teralis sendiri, Anda hanya perlu membayar biaya material. Terlebih lagi, jika Anda membelinya di luar musim tanam, Anda bisa memanfaatkan diskon musiman dan menghemat lebih banyak lagi.
Tentu saja pekerjaan Anda juga ada nilainya, tetapi Anda menginvestasikannya untuk keandalan, daya tahan, dan yang paling penting sebuah konstruksi yang sangat cocok dengan kebutuhan spesifik dan ukuran kebun Anda. Namun, penghematan utama yang sebenarnya adalah penghematan waktu dan stres selama musim tanam. Saat tetangga Anda buru-buru mencari tiang penyangga atau mencoba membuat sesuatu asal-asalan, Anda akan dengan tenang menanam bibit di dekat teralis yang sudah siap, cantik, dan kokoh. Perasaan antisipasi ini dan kepuasan dari pekerjaan yang telah selesai itu tak ternilai harganya. Nah, dengan cara ini, langkah demi langkah, kita sudah kupas tuntas bagaimana memanfaatkan bulan-bulan musim dingin yang tadinya beku menjadi periode paling produktif untuk mempersiapkan musim tanam. Mari kita tarik kesimpulan. Rahasia utamanya adalah perencanaan yang matang dan persiapan yang bertahap. Kita tidak berusaha menyelesaikan semuanya sekaligus. Kita memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil yang mudah dipahami. Merencanakan, memilih bahan, mengolahnya, memotong detail, lalu merakit modul. Dan semua ini dilakukan dengan santai dan nyaman, tanpa terburu-buru. Bayangkan momen ini, musim semi tiba, tanah sudah tidak beku, dan Anda hanya tinggal membawa hasil rakitan Anda ke lahan. Pemasangannya hanya butuh 1 atau 2 hari saja. Semuanya pas, semuanya cocok. Karena sudah dipersiapkan dengan matang jauh-jauh hari. Dan inilah dia, terali ideal Anda yang kokoh, indah, dan dibuat dengan perhitungan serta penuh ketelitian. Ini bukan sekadar penyangga tanaman. Ini adalah kemenangan kecil Anda melawan hiruk-pikuk musim, investasi Anda untuk panen masa depan, sekaligus sumber kebanggaan sejati. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan berikan like jika Anda menyukai ide persiapan di musim dingin ini. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda juga melakukan persiapan atau membuat sesuatu untuk kebun dan taman di musim dingin? Silakan bagikan tips dan ide-ide Anda di kolom komentar. Kami pasti akan sangat senang membacanya.